Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di pembelajaran kimia bersama saya Ibu Nina Karmila Lubis. Hari ini kita akan masuk ke bab 2, yaitu tentang struktur atom. Apa saja yang akan dipelajari di bab 2 ini? Yaitu pertama tentang perkembangan teori atom, kemudian struktur atom, kemudian konfigurasi elektron, dan yang terakhir adalah sistem periodik unsur. Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan teori atom, maka terlebih dahulu saya sedikit memberikan gambaran tentang apa itu atom. Kita mulai dari pengertian partikel. Partikel adalah bagian yang terkecil dari suatu materi. Jadi setiap materi tersusun atas partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata atomos. Artinya tidak dapat dibagi-bagi. Jadi kalau kita mengilustrasikan atom, kita ambil suatu benda, kemudian kita potong-potong sampai didapatkan bagian yang terkecil yang tidak dapat kita bagi lagi. Itulah yang disebut dengan atom. Partikel ada dua. Yang pertama atom, yang kedua molekul. Atom adalah bagian yang terkecil dari suatu unsur. Sedangkan molekul adalah bagian yang terkecil dari suatu senyawa. Penemu teori atom yang pertama kali adalah Demokritos, berasal dari Yunani. Demokritos bilang bahwa pembagian materi itu bersifat diskontinu. Artinya, jika suatu materi dibagi dan terus dibagi, maka nanti pada akhirnya akan diperoleh suatu partikel yang terkecil yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Itulah yang disebut Demokritus dengan atom. Kemudian ada juga penemu yang mengungkapkan tentang teori atom, yaitu Plato dan Aristoteles. Mereka mengatakan bahwa pembagian materi bersifat kontinu. Artinya bahwa pembagian materi itu dapat berlanjut tanpa batas. Jalannya waktu, teori atom mengalami banyak perkembangan yang signifikan. Artinya bahwa teori yang baru memperbaiki teori yang lama. Secara ilmiah ada 5 perkembangan teori atom, dimulai dari John Dalton yang nanti pada akhirnya sampai ke teori mekanika kuantum. Teori atom yang pertama adalah teori atom Dalton. John Dalton menyatakan bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dipecah lagi. Dia menggambarkan bahwa atom itu seperti bola pejal, bulat, padat, dan sangat kecil. Dalton juga menyampaikan bahwa atom suatu unsur yang sama memiliki sifat dan massa yang sama. Sedangkan atom suatu unsur yang berbeda memiliki sifat dan massa yang berbeda. Kemudian kata dia bahwa senyawa terbentuk jika atom yang satu bergabung dengan atom yang lain. Dan reaksi kimia hanyalah reorganisasi atom-atom. Artinya, jika atom yang satu bereaksi dengan atom yang lain, maka atomnya tidak mengalami perubahan. Kemudian, teori atom yang kedua adalah teori atom Thomson. Setelah J.J. Thomson melakukan percobaan dengan menggunakan tabung sinar katode, ternyata dia menemukan adanya partikel-partikel yang jauh lebih kecil dari atom dan di dalamnya mengandung muatan listrik negatif yang disebut Thomson dengan elektron. Jadi, penemu elektron itu adalah J.J. Thomson. Kemudian setelah ditemukannya elektron, maka J.J. Thomson menyusun model atom yang merupakan penyempurnaan dari model atom Dalton. Apa kata Thomson? Thomson menyatakan bahwa atom adalah bola padat. Dia setuju dengan Dalton bahwa katanya atom itu adalah bola padat yang bermuatan positif
yang di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Dia menggambarkan bahwa atom itu seperti kismis, ya, seperti kismis di dalam roti kismis, ya. Kemudian menurut Thomson bahwa atom itu sifatnya netral. Kenapa? Karena muatan positif dan muatan negatif di dalam atom jumlahnya sama. Teori atom yang ketiga adalah teori atom Rutherford, ya. Setelah Goldstein melakukan percobaan dengan cara memodifikasi tabung sinar katode seperti Thomson, ternyata dia menemukan ada suatu partikel yang bermuatan positif yang ada di dalam atom. Dia menyebutnya dengan proton. Namun Goldstein tidak bisa menemukan di mana posisi proton tersebut di dalam atom. Kemudian Ernest Rutherford melakukan suatu percobaan dengan menembakkan partikel sinar alfa terhadap lempeng emas yang tipis. Yang tujuannya apa? Dia pengen mengetahui di mana kedudukan partikel-partikel tersebut di dalam atom. Ternyata setelah dia melakukan percobaan, maka ditemukan ada sinar yang diteluskan, ada sinar yang dibelokkan, dan ada sinar yang kembali ke sumber sinar. Karena apa? Dia bisa kembali karena dia menabrak sesuatu yang padat yang ada di dalam atom. Sehingga dia menyusun teori atomnya. Dia menyatakan bahwa katanya atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan letaknya ada di pusat atom, serta elektron yang bergerak melintasi inti. Atom digambarkan oleh Rutherford seperti orbit planet di dalam tata surya. Rutherford juga menyatakan bahwa inti atom yang bermuatan positif itu ukurannya sangat kecil daripada ukuran atomnya, tetapi hampir seluruh massa atom berasal dari massa intinya. Rutherford juga menyatakan bahwa atom itu bersifat netral, dan Rutherford juga sudah bisa menentukan jari-jari inti atom dan jari-jari atom. Tapi teori atom Rutherford ini memiliki kelemahan. Salah satunya dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom, padahal antara inti yang bermuatan positif dengan elektron yang bermuatan negatif pasti memiliki gaya tarik elektrostatis. Untuk menjawab kelemahan model atom Rutherford, maka hadirlah penemu Niels Bohr. Dia melakukan percobaan dengan menggunakan spektrum atom hidrogen. Teori atom Niels Bohr menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif dengan tingkat energi tertentu. Dia menggambarkan atom itu seperti miniatur tata surya, di mana matahari sebagai inti atom dan planet-planet yang mengelilingi matahari disebut dengan elektron. Niels Bohr menyatakan bahwa semakin dekat ke inti atom, maka tingkat energinya semakin rendah. Sebaliknya, semakin jauh dari inti atom, tingkat energinya semakin tinggi. Bohr juga menyatakan bahwa tingkat-tingkat energi tersebut membentuk suatu lintasan elektron yang berupa lingkaran. Ya, elektron tersebut dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain yang disebut dengan tereksitasi. Caranya dengan menyerap atau melepaskan energi, sehingga Niels Bohr bisa membuktikan bahwa tidak akan mungkin elektron itu jatuh ke dalam inti atom. Lintasan-lintasan elektron tersebut disebut Niels Bohr dengan kulit atom. Kulit atom dinyatakan dengan lambang kulit K, L, M, N,
dan seterusnya. Di mana kulit pertama disebut kulit K, kulit kedua disebut dengan kulit L, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi teori atom Niels Bohr ini memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Dia hanya bisa menjelaskan spektrum dari atom atau ion yang mengandung satu elektron saja, karena dia tadi kan menggunakan hidrogen. Dia tidak bisa menjelaskan spektrum atom atau ion yang berelektron banyak. Dia juga tidak bisa menjelaskan bahwa atom itu bisa membentuk molekul melalui ikatan kimia. Hadirlah teori yang kelima, teori mekanika kuantum atau teori atom Odren yang sampai saat ini masih dipergunakan. Teori mekanika kuantum ini dikembangkan berdasarkan teori mekanika gelombang, ya, karena diperkasai oleh 3 ahli, Louis Victor de Broglie, Schrödinger, dan Heisenberg. Mereka menyempurnakan model atom Bohr. Pada tahun 1932, James Chadwick menemukan adanya partikel netral di dalam atom yang disebut dia dengan neutron. Dia melakukan percobaan dengan membombardir partikel alfa dari berbagai unsur. Dan partikel neutron tersebut letaknya ada di inti atom. Apa kata teori mekanika kuantum? Menurut teori mekanika kuantum bahwa atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron, serta adanya elektron-elektron yang mengelilingi inti atom dengan orbital-orbital tertentu. Jadi, menurut teori mekanika kuantum, posisi elektron dalam mengelilingi inti atom tidak bisa ditentukan secara pasti di mana letaknya. Yang bisa ditentukan secara pasti adalah daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron. Jadi daerah dengan peluang terbesar ditemukannya elektron itu disebut dengan orbital. Sedangkan kedudukan elektron pada orbital-orbitalnya dinyatakan dengan bilangan kuantum. Dari seluruh teori atom yang sudah Ibu jelaskan, maka disimpulkan, apa itu atom? Atom adalah bola pejal yang memiliki inti atom, ya, yang di dalamnya ada proton yang bermuatan positif dan ada neutron yang tidak bermuatan, sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom. Jadi kita simpulkan bahwa struktur atom terdiri dari proton, elektron, dan neutron. Proton itu letaknya di inti, neutron itu letaknya di inti, dan elektron itu bergerak mengelilingi inti atom. Demikian penjelasan Ibu tentang perkembangan teori atom. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa mengulang pelajaran di rumah dan tetap jaga kesehatan. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.